Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu mengiringi aktivitas kita. Amin. Ketemu lagi dengan Pak Aw di Mapel KWU. Setelah minggu yang lalu kita telah membahas komponen perencanaan usaha makanan khas daerah. Maka untuk kali ini kita akan membahas materi langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha makanan khas daerah. Apa saja itu? Mari kita langsung saja ke materi. Nah, mengingatkan saja, perencanaan usaha itu sebagai proses penentuan visi, misi, dan tujuan, strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis. Langkah-langkah perencanaan usaha: yang pertama, merencanakan tujuan usaha; yang kedua, membuat target pasar; yang ketiga, memilih bisnis yang tepat; yang keempat, membuat prediksi soal kebutuhan dan tren yang sedang berkembang di pasar; yang kelima, membuat perhitungan modal dan kebutuhan belanja usaha; dan yang terakhir, membuat perencanaan pemasaran. Langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha. Yang pertama, mengidentifikasi peluang usaha. Umumnya, suatu produk berpotensi untuk laku dijual dan menguntungkan apabila penawaran untuk produk tersebut masih lebih kecil dari permintaannya. Peluang usaha muncul ketika permintaan pasar lebih besar dari penawarannya. Jadi, peluang usaha dicirikan oleh masih adanya permintaan pasar untuk produk tersebut. Kedua, menentukan jenis usaha yang akan dilakukan. Berdasarkan langkah identifikasi, akan diperoleh berbagai alternatif jenis usaha yang mungkin dipilih dari sejumlah alternatif yang ada. Yang ketiga, melakukan studi kelayakan usaha. Kelayakan usaha atau feasibility study adalah cara yang ditempuh untuk menentukan layak tidaknya suatu gagasan usaha dilaksanakan. Nah, ditinjau dari studi kelayakan atau SKU di atas, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelayakan usaha. Apa saja? Aspek pasar dan pemasaran. Yang kedua, aspek produksi. Yang ketiga, aspek finansial. Yang keempat, aspek organisasi dan manajemen. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. Kelayakan usaha dilihat dari aspek pasar dan pemasaran, ditunjukkan oleh ada tidaknya peluang pasar untuk diraih. Suatu jenis usaha layak dilaksanakan apabila jenis usaha tersebut memiliki peluang pasar yang relatif tinggi. Peluang pasar ditunjukkan oleh ekses permintaan. Ekses permintaan terjadi jika jumlah permintaan melebihi jumlah penawarannya. Semakin tinggi ekses permintaan, semakin tinggi peluang pasar, dan karena itu semakin layak jenis usaha tersebut untuk dilaksanakan. Yang kedua, aspek produksi. Kelayakan usaha dilihat dari aspek produksi, diantaranya berkenaan dengan lokasi usaha yang direncanakan, fasilitas dan peralatan produksi, pasokan bahan baku, serta ketersediaan tenaga kerja. Suatu proyek dikatakan layak dilihat dari aspek produksi, ditandai oleh lokasi usaha yang strategis, tersedianya fasilitas dan peralatan produksi yang memadai, tersedianya pasokan bahan baku yang terus-menerus, serta tersedianya tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang ketiga, aspek finansial. Kelayakan usaha dilihat dari aspek finansial, berkenaan dengan manfaat yang mungkin diperoleh oleh investor atau pengusaha. Manfaat ini disebut sebagai laba bisnis atau laba usaha atau business profit, yaitu pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan usaha. Dilihat dari aspek finansial, suatu jenis usaha layak dilakukan apabila jenis usaha tersebut mampu memberikan laba usaha
yang memadai kepada investor dan atau kepada pengusaha yang menjalankan usaha tersebut. Yang keempat, aspek organisasi dan manajemen. Kelayakan usaha dilihat dari aspek organisasi dan manajemen berkenaan dengan struktur kepemilikan usaha, struktur organisasi, serta tim manajemen yang mengelola jenis usaha yang direncanakan. Proses yang tidak kalah penting lagi adalah penyusunan proposal usaha. Proposal usaha adalah dokumen tertulis dari perencanaan usaha. Proses dan perencanaan usaha selanjutnya dilakukan penilaian awal untuk menentukan jenis usaha yang paling memungkinkan dan dipandang paling menguntungkan. Tentunya dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mungkin menjadi pendukung maupun penghambat usaha. Hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat proposal usaha? Yang pertama, jumlah modal dan sumber modal yang diperlukan. Kedua, ketersediaan bahan baku yang baik secara kualitas, kuantitas maupun kontinuitasnya. Ketiga, ketersediaan tenaga kerja yang diperlukan. Keempat, prospek pemasaran produk yang dihasilkan. Kelima, cara-cara pendistribusian. Keenam, daya beli masyarakat terhadap produk yang dihasilkan. Dan yang keenam adalah selera konsumen. Demikian video pembelajaran kali ini. Tugas hari ini, apa peranan proposal usaha untuk kemajuan perusahaan, sehingga dalam penyusunannya harus sangat detail dan rinci. Silahkan tulis jawaban Anda di kolom komentar beserta nama dan kelas. Nanti akan Bapak periksa. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Jangan lupa selalu like, comment, share, dan subscribe channel YouTube ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.